kita akan senantiasa memiliki pilihan, melanjutkan untuk terus bermimpi dan berusaha, atau mengubur mimpi dalam-dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita udah berada di tahun 2021. Jadi di 2021 ini ada apa? Kita mau buat apa dan mau ngapain? Apa namanya? Jadi kebiasaan pribadi aku sendiri, dan mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat buat semuanya. Biasanya bikin target setiap tahun. Biasanya aku buat dua tuh. Yang pertama ketika masuk di tahun baru Masehi dan tahun baru Hijriah. Ini bukan sebagai patokan di tahun baru Masehi, enggak, tapi supaya mudah aja. Ketika awal tahun kan kita mudah ngitung bulan. Jadi kita bisa mudah buat schedule. Nah, aku biasanya buat tuh target tahun ini aku pengen buat apa aja. Misalnya tahun ini mau ini, tahun ini aku harus dulu tuh buat tahun ini harus hafal Quran, tahun ini harus bisa nulis, tahun ini bisa baca buku. Biasanya bikin tuh target nih, tahun ini gini ngapain, sebulan pengen bisa baca buku berapa gitu. Nah, itu cara kita supaya kita bisa mengupgrade diri, sehingga setiap hari dan setiap tahunnya itu kita punya perbaikan diri dan mengupgrade diri kita, tidak sama terus seperti itu gitu. Jadi kita punya target, kita mau ngapain aja nih dalam tahun ini, dan buat lagi, kita lihat lagi tahun-tahun sebelumnya apa sih target-targetnya, kira-kira apa yang udah tercapai, dan apa yang kira-kira perlu dievaluasi, kita buat tuh. Nah, kalau aku sendiri buat targetnya dalam bentuk dua. Yang pertama di awal tahun di Januari, yang kedua nanti di awal tahun ketika masuk di Muharram. Jadi buat dua kayak gitu nanti. Kira-kira disinkronkan aja. Terus apa nih yang udah aku buat, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang belum sampai. Ini penting banget. Contoh misalnya ya seperti aku bilang tadi, pengen baca buku dalam tahun ini berapa. Nah, kita kalkulasikan kira-kira misalnya pengen baca buku setiap bulan 3. Berarti dalam setahun misalnya kita harus nyelesain sekitar 30-an buku gitu, atau 40-an buku kita bisa selesaiin. Terus pengen ngapain lagi nih gitu. Pengen wisuda kayak, pengen nabung, pengen ngapain nih, apalagi yang bisa kita buat, pengen buat usaha dan lain sebagainya, kita buat. Terus pengen nulis, kalau aku misalnya contohnya aku pengen nulis, akhirnya coba biasakan untuk menulis. Terus pengen lancarin hafalan misalnya, dan lain-lain kita buat tuh. Bahkan kalau misalnya kita pengen 2021 aku pengen nikah, ya nggak apa-apa gitu, kita buatkan aja target-target kita. Misalnya aku nih mau bilang nih 2021 insya Allah nih aku pengen nikah, ya udah nggak apa-apa, kita buat. Itu buat kita supaya terus mengupgrade diri. Ini aku contohin nih, aku sertain gimana cara di dalam video ini aku sertain nih gimana bentuk aku buat dalam setiap tahunnya, target-targetnya, apa yang mau dibuat, apa yang dievaluasi, apa saja yang akan kita kerjakan gitu. Ini penting untuk terus mengupgrade diri kita, sehingga tahun berganti kita tidak sama. Tahun berganti kita tidak sama, hari berganti hari, itulah setiap harinya adalah kita usahakan untuk menjadi perbaikan. Hal-hal yang buruk kita usahakan untuk meninggalkannya. Sedikit demi sedikit kita tinggalkan hal-hal buruk. Hal-hal yang baik terus kita usahakan untuk kita pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan gitu. Nah, inilah ketika bagaimana supaya kita tahun berganti tahun tidak sama. Sebagai contoh misalnya aku bikin di situ tuh, aku tempelin, aku print gitu, aku tempelin gitu. Apa misalnya targetnya? Misalnya untuk ibadah, gimana caranya supaya zikir pagi petangnya nggak ditinggalin, atau lain-lain gitu. Gimana supaya kita terus istiqomah sholat berjamaah 5 waktu di masjid misalnya. Terus apalagi yang mau kita tingkatin dari diri kita gitu. Yang kalau misalnya kita masih biasa ninggalin sholat, gimana caranya supaya kita tidak ninggalin sholat. Yang kita masih terlalu boros melakukan membelanjakan harta-harta kita untuk hal-hal yang enggak bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Nah, gimana caranya supaya kita membelanjakan harta kita untuk hal yang bermanfaat? Gimana cara kita supaya kita membiasakan diri kita untuk bersedekah? Gimana cara kita untuk membiasakan diri kita untuk berinfak gitu? Apalagi yang kita ingin lihat dalam diri kita gitu. Apa yang buruk-buruk, misalnya kebiasaan nggak bangun subuh, gimana caranya supaya kita bisa bangun subuh? Gimana caranya supaya kita subuh di masjid? Masih terlalu sering
menghabiskan waktu kita dengan HP, main game dan lain semuanya. Banyak waktu kita tidak bermanfaat. Gimana caranya supaya kita bisa lebih bermanfaat? Nah, itulah supaya kita terus, apa yang harus aku lakukan tahun ini gitu. Apa yang aku targetkan. Itu penting. Dan kalau misalnya kita punya cita-cita, kita punya impian, kita targetkan nih dalam progresnya, dalam impian kita apa yang ingin kita lakukan. Contoh, aku pengen punya impian dulu, pengen ngafal Quran nih. Dalam 7 tahun dari 2012, aku setidaknya 2019 sudah selesai. Terus kita evaluasi, ternyata selesai 2017. Nah, apa lagi yang perlu kita buat? Eh, Progres buku tiap tahunnya. Aku misalnya nih, yang aku contohkan di yang tadi aku contohkan, eh, pengen nulis buku, pengen nerbitin buku, rupanya belum. Nah, belumnya itu bukan berarti kita gagal, karena dari masing-masing kita semua ada masanya untuk kita, semua ada saatnya untuk kita. Tidak ada kata-kata terlambat untuk mimpi kita, yang ada kita menghentikan mimpi itu. Jadi ketika kita menghentikan mimpi itu, pada saat itu mimpi itu akan dengan sendirinya terkubur. Kita akan senantiasa memiliki pilihan, melanjutkan untuk terus bermimpi dan berusaha, atau mengubur mimpi dalam-dalam. Dan itu adalah pilihan untuk kita. Dan ketika kita menargetkan tahun ini ternyata tidak berhasil, bukan berarti kita gagal, tetapi belum waktunya untuk kita. Kita hanya menunggu waktu agar waktu itu sampai pada kita. Maka apa yang misalnya dituliskan, aku nulis di situ, menerbitkan buku. Aku udah usaha mengirimkan naskah buku aku ke banyak penerbit. Mengirimkan naskah buku aku ke banyak penerbit. Tapi ternyata semuanya menolak. Apakah pada saat itu kita gagal? Enggak. Memang pada saat itu belum waktunya aja buku itu terbit. Jadi kita punya waktu untuk memperbaikinya. Aku punya target, misalnya punya target bisa ini bisa itu gitu. Pengen menikah, ternyata belum. Bukan berarti kita gagal kan? Enggak, karena memang belum waktunya aja. Aku misalnya tapi dari semua itu, apa yang aku lakukan supaya mimpi itu tetap terjaga? Sebagai contoh, aku terus membiasakan untuk menulis. Jangan sampai tinggalkan. Terus berusaha untuk membaca, karena eh, kata seorang penulis itu, untuk membuat satu paragraf yang baik, kita butuh membaca satu buku. Bayangkan kalau kita ingin menuliskan banyak paragraf, maka berapa banyak buku yang ingin kita baca agar paragraf-paragraf kita itu akan menjadi paragraf yang baik dan menarik begitu. Nah, seperti itu. Ketika kita belum berhasil, bukan berarti kita gagal, tetapi waktu itu belum tiba untuk kita. Nah, banyak hal seperti itu. Ada hal-hal yang menarik juga, contohnya seperti yang saya tuliskan di sini. Maka seperti itu, kita terus menjaga asa kita, terus memupuk mimpi kita, dan terus berusaha untuk berprogres. Yang paling penting itu kita berprogres dan terus berusaha. Apakah nanti kita sampai pada tujuan, itu urusan Allah. Tetapi yang penting kita terus berusaha, karena usaha itu yang akan terus Allah lihat dari diri kita. Maka di 2021 ini kita pengen buat apa? Tuliskan dan buat progres untuk mimpi-mimpi kita. Tuliskan dan buat progres untuk semua tujuan-tujuan kita. Tuliskan dan terus berusaha agar kita menjadi orang yang bisa mengupgrade diri kita. Jangan mau tetap pada satu titik dan kita berhenti pada titik itu, lalu kita mati dalam kondisi seperti itu. Waktu kita, usia kita sangat terbatas. Maka di waktu yang terbatas itu kita berusaha terus untuk menjalankannya. Berusaha terus untuk mengejar apa yang kita cita-citakan. Pekerjaan kita jangan sampai menghalangi semua mimpi-mimpi kita. Jangan karena pekerjaan kita lalu kita mengubur mimpi-mimpi kita. Tetapi itu adalah terus untuk memupuk asa kita, menjadi peluang agar kita terus bisa mencapai apa yang kita ingin capai. Dahulu aku punya cita-cita bagaimana supaya bisa jalan ke banyak tempat. Setelah itu, di masa SMA aku pengen punya cita-cita jalan ke banyak tempat. Dan setelah lulus SMA, alhamdulillah Allah mudahkan aku bisa jalan ke banyak tempat. Aku udah sampai ngelilingi seluruh Pulau Jawa. Bukan seluruh sih sebenarnya. Semua kota besar di Pulau Jawa udah sampai. Ibu kotanya. Dan di banyak-banyak kota. Datang ke tempat-tempat yang selama ini gak pernah terbayangkan. Karena sampai lulus SMA, aku gak pernah keluar Pulau Sumatera. Paling jauh juga aku pernah ke Medan, kampung halaman, atau ke Sumbar. Itu yang paling jauh. Tapi setelah lulus SMA, Allah mudahkan semua impian itu. Aku pengen ke sini. Lalu sekarang aku punya impian pengen bisa keluar negeri, pengen melihat negeri luar. Gimana sekarang belum tercapai? Maka gimana caranya? Kita terus berusaha dan terus menjaga mimpi. Jangan sampai mimpi itu akhirnya menjadi terkubur. Seperti itu. Bukunya belum sampai saat ini belum tercapai untuk diterbitin. Nggak apa-apa. Salah satu cara aku supaya bisa nanti mudah-mudahan bisa nerbitin buku,
terus aktif di media sosial, aktif di YouTube, aktif buat video. Mudah-mudahan dengan itu nanti lebih mudah jalannya supaya untuk menulis buku. Apakah dengan itu penerbit melirik kita, ataupun dengan menerbitkan buku itu sendiri dari kita sendiri. Entah gimana caranya, kita terus berusaha, terus berprogres, terus memperbaiki diri kita. Jangan kubur mimpi kita, jangan berhenti untuk bermimpi, terus berusaha selagi apa yang kita cita-citakan itu, selagi apa yang ingin kita capai itu tidak melanggar syariat Allah, dan terus berusaha agar tetap berada pada titik di mana jalan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya akan dimudahkan. Mudah-mudahan bermanfaat sharing kita ini, dan jangan pernah berhenti untuk terus berjuang, terus mengupgrade diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.